Iya, jadi memang 20 tahun pertama Otsus berlangsung ini kan pergerakan grafis statistik tentang kemiskinan kita ini kan belum ada peningkatan. Kita masih ranking pertama dan kedua terakhir dari seluruh provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pergerakan kebijakan penentas kemiskinan ini belum memiliki konsep strategi yang bagus, baik oleh pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah. Nah, kita lebih banyak menggunakan dana otonomi khusus ini untuk mempercepat laju infrastruktur, tetapi kita tidak melihat tentang bagaimana penuntasan kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya dana otsus yang besar ini kemudian diberikan kepada pemerintah daerah masing-masing, baik gubernur dan bupati untuk mengelola. Nah, pengelolaan anggaran ini kan kalau menurut saya apabila dimanfaatkan dengan baik dan benar, saya pikir Papua ini laju pertumbuhan ekonomi dan percepatan sumber daya manusianya akan jauh lebih cepat untuk meningkat. Nah, yang jadi persoalan kita adalah bagaimana cara penggunaan dana otonomi khusus pada periode pertama itu. Nah, artinya bahwa dari aspek regulasi sesungguhnya undang-undang kita lahir tahun 2001 itu tidak diberikan payung teknis pelaksanaannya, sehingga undang-undang tanpa roh. Nah, itulah kemudian menurut saya peluang dan kesempatan bagi penguasa di daerah untuk menggunakan anggaran tanpa ada dasar yang kuat, sehingga kita patut lihat situasi saat ini bagaimana kepala daerah itu kemudian menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akibat daripada 20 tahun pertama itu Otsus tidak maksimal, maka publik itu tidak percaya pada undang-undang ini. Saat kita pembahasan RUU Otsus periode kedua, itu kemudian publik menolak. Karena apa? Karena publik kita tidak merasakan 20 tahun itu undang-undang ini berlaku. Anggarannya mereka tidak, skala misalnya pendidikan 30%, kesehatan 15%, ini kan kemudian tidak berdampak pada bagaimana pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas. Ini kan tidak, kita masih jauh daripada statistik nasional. Artinya bahwa 20 tahun pertama itu undang-undang kita ini tidak berdampak signifikan terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat kita. Artinya bahwa undang-undang ini tidak mengafirmasi kepada orang asli Papua itu untuk mempercepat ketertinggalannya, dan dia mampu menjadi warga negara Indonesia yang sesungguhnya, yaitu konstitusi kita adalah makmur dan sejahtera. Iya. Pak Cepilep, data yang kami peroleh katakanlah tahun 2022 dana otsus untuk Papua itu sampai 84 triliun. Belum lagi infrastruktur khusus itu dan segala macam ada 12 triliun gitu ya. Soal angka oke lah budgeting yang tahu, tapi bahwa angkanya besar. Tapi di sisi lain juga kita sering mendengar seperti kemarin misalnya di Asmat kelaparan gitu. Apa yang salah dalam kelola keuangan? Apakah seperti beberapa kepala daerah kita tahu, Gubernur Papua sekarang bermasalah dan masih di KPK, lalu mantan Bupati Mimika dan beberapa yang tertangkap dalam hal korupsi? Apakah ada duit yang besar ini tidak terkelola dengan baik sehingga tidak sampai ke masyarakat bawah? Jadi yang pertama, bahwa kita ini lebih banyak retorika ya. Di daerah ini kebanyakan birokrasi pemerintahnya lebih banyak retorika daripada implementasi. Nah, kalau saya itu mengharapkan implementasinya jauh lebih besar pada retorika, artinya birokrasinya lebih besar daripada implementasi. Maksud saya begini, di daerah ini menunggu ketika orang itu berteriak anak-anaknya tidak bisa sekolah, baru mereka berpikir tentang bagaimana anak-anak itu diatasi. Ketika di Papua mengirim sejumlah mahasiswa ke luar negeri, kemudian mereka tidak berpikir bagaimana ketika situasi sekarang 3.000 sekian mahasiswa tidak bisa membayar uang kuliah. Mereka tidak berpikir itu. Nanti ada persoalan baru kemudian mencari solusi. Pikir manajemen tata kelola otonomi khusus kita ini masih semrawut ya. Manajemen pemadam kebakaran ada api baru datang. Jadi dia pemimpin-pemimpin di daerah kita juga dia tidak memahami tentang filosofi dasar daripada undang-undang otsus ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang dia tidak mengikuti bagaimana pembentukan undang-undang ini, sehingga
menurut dia undang-undang ini bicara soal uang. Padahal undang-undang ini berbicara dari pasal 1, banyak aspek yang dibicarakan. Tapi yang digerakkan oleh pemerintah di daerah dan juga pejabat di daerah kita adalah kaitan dengan dana otonomi khusus. Nah, dana otonomi khusus didistribusikan ke daerah, di provinsi dan kabupaten. Peruntukannya untuk apa? Ini peruntukannya kemudian lebih kepada penguatan kelembagaan, lebih kepada belanja barang, belanja jasa, lebih kepada perjalanan dinas dan lain sebagainya. Sementara yang dibutuhkan rakyat kecil hari ini itu kan bukan itu. Iya. Sekarang bagaimana supaya anak-anak Papua itu sekolah, dari sepatu, baju sampai dengan makannya yang bergizi untuk ke sekolah. Ini kan belum ada konsep-konsep seperti begini. Iya. Akhirnya di sejumlah sekolah-sekolah sini masih menerima pembayaran untuk masuk sekolah. Akhirnya banyak orang tua yang mengadu ke kita tentang persoalan pendidikan. Padahal harusnya di era Otsus ini tidak boleh lagi ada orang Papua yang mengeluh tentang biaya pendidikan. Itu tidak boleh sama sekali. Karena dijamin oleh undang-undang kita dan ada anggarannya untuk mengafirmasi itu. Nah, itu yang bagi saya pemerintah kita, pemerintah daerah kita dengan kewenangan yang diberikan, dengan anggaran yang diberikan, secara teknis mereka belum bisa mampu mendesain secara teknis implementasi. Pak Aceh mau mengatakan mestinya sekolah katakanlah sampai wajib belajar sampai SMA itu gratis semua? Sampai kuliah gratis. Sampai kuliah gratis? Kuliah kita atur sampai kuliah gratis. Biaya sekolahnya ya, iya. Adapun biaya makan segala macam itu tanggungan orang tua mungkin ya. Iya, tapi pemerintah harus menanggung sampai kuliah gratis di Papua. Kuliah gratis. Kita udah susun dalam undang-undang dan peraturan pemerintahnya itu gratis. Oh, sudah ada di undang-undangnya. Iya. Tapi ternyatanya masih faktanya kan tidak. Banyak orang sekarang, misalnya saya setiap kali reses ke daerah banyak yang mengeluh tentang pendidikan. Ayo sudah kita ambil untuk menanggung mereka kuliah. Artinya bahwa orang-orang Papua kalau tidak ada dukungan biaya tidak mungkin ya akan kuliah atau sekolah. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin anak-anak lulusan SMA hari ini dengan orang tua, dengan petani, nelayan, buruh, atau apalagi pegawai negeri golongan 2, golongan 3, tidak mungkin akan kuliah kalau tidak ada afirmasi dukungan daripada kita. Dan ini kan membuat tingkat kegagalan remaja masa depan generasi Papua ke depan itu bukan mengalami peningkatan, mengalami penurunan drastis karena sekian banyak yang tidak bisa kuliah. Nah, ini kan jadi persoalan baru untuk kita. Pak Aceh Philip yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari atau kawan-kawan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum itu semacam rektor. Iya. Apakah tadi seperti data-data banyak pendidikan yang harus berbayar sampai kuliah, atau katakanlah banyak lulusan SMA yang tidak kuliah karena mahalnya biaya pendidikan? Maksud saya, pertanyaan saya adalah seberapa besar mahasiswa pelajar dari Papua yang tidak bisa berkuliah gara-gara terganjal biaya tadi, padahal sudah dijamin undang-undang. Data dari LLDikti itu hampir sekitar 60% lulusan SMA SLTA tidak bisa lanjut kuliah. Berarti hanya 40% yang mampu melanjutkan kuliah karena biaya, alasan biaya. Padahal Undang-Undang Otsus sudah mengamanatkan, sudah mengafirmasi itu, dan kemudian kan berdampak itu kita baru berbicara soal satu aspek tentang yang ingin kuliah, atau kita belum bicara lagi tentang berapa banyak guru. Saya sampai di pedalaman Papua, guru-guru tidak ada di sekolah. Kita belum bicara sampai aspek itu. Kita belum bicara tentang infrastruktur pendukung. Kita belum bicara tentang bagaimana kualitas hidup orang. Kita gizi. Kita kan belum, ini kan aspek yang sangat sekali terkait. Dan aspek ini menurut saya sebagai kita belum pernah lihat tentang master plan daripada pemerintah pusat maupun daerah tentang bagaimana konsep pembangunan pendidikan di Papua. Itu kita belum memiliki gambaran master plan. Kita Indonesia 2045 Indonesia Emas. Bahwa target kita, tapi Papua ini kita belum punya target. Apakah 20 tahun ke depan Otsus ini ada target kita? Tidak untuk Papua ini. Kita belum lihat. Setiap tahun hanya dibahas musrembang ini untuk aspirasi dan program. Tapi outputnya apa?
Tidak pernah kita tahu outputnya apa, berapa dana otsus yang membiayai anak-anak sekolah di luar Papua, di dalam Papua, berapa anak-anak Papua yang ambil dokter, magister, berapa yang keluar di luar negeri, berapa yang jadi profesor, berapa yang jadi pengusaha, berapa. Kita kan di sini kan hanya sebatas yang penting kebijakan itu dilakukan, anak-anak kuliah di Inggris, di Amerika, pulang ke sini tidak ada lapangan pekerjaan.